Hello Yuganers, jumpa kembali di channel Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Aaron Ramsdale bidik ban kapten Arsenal. Saya mampu kok. Cepat atau lambat akan tiba masa di mana Arteta harus memutuskan siapa yang pantas mengenakan ban kapten Arsenal. Namun ia cukup beruntung karena ada beberapa pemain yang siap menanggung tanggung jawab itu. Salah satu pemain yang dimaksud adalah Aaron Ramsdale. Belakangan ex-kiper Sheffield United itu kerap menerima pujian dari berbagai kalangan. Bahkan ia pernah disebut sebagai kiper terbaik Inggris saat ini. Ramsdale secara terang-terangan mengajukan diri sebagai kapten baru Arsenal kala berbincang dengan 442. Namun ia enggan memaksakan dan menyerahkan keputusan kepada Arteta. Dengar, saya akan mengambil tanggung jawab itu tapi semua tergantung pada pelatih. Kami memiliki banyak pemain yang berkarakter kuat, tanggung, dan banyak orang hebat yang saya pikir bisa menjadi kapten, ujarnya. Hanya diberitahu Anda menjadi pemimpin, saya bakal menikmatinya. Anda tidak pernah bisa menolak jadi kapten, dan saya pikir saya mampu jika diberi ban kapten. Tapi itu tergantung pada bos, lanjutnya. Kalau menurut kalian bagaimana Gons? Apakah Ramsdale pantas untuk memimpin Arsenal selepas kepergian Lacazette? Atau justru pemain lainnya seperti Kieran Tierney, Ben White, dan Gabriel Magalhaes? Tulis di kolom komentar ya! Pelatih Brasil Tite minta maaf pada Arsenal. Ada apa? Pelatih tim nasional Brasil Tite telah meminta maaf kepada Arsenal setelah media lokal di Brasil menyebarkan rumor bahwa dirinya menjadi kandidat untuk menukangi The Gunners. Saat ini Tite sedang fokus memimpin timnas Brasil dan mampu membuat mereka memimpin klasemen tabel kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Nantinya Tite punya misi bersama Brasil di Qatar. Sementara itu Arsenal malah dikaitkan bahwa mereka berminat untuk menggunakan jasa Tite. Padahal situasinya di Emirates Stadium sedang baik-baik saja karena Mikel Arteta mampu membuat tim kembali bermain apik dan bersaing di perebutan tiket Liga Champions. Tite mengatakan dalam konferensi pers, "Saya meminta maaf kepada Arsenal tetapi informasi itu tidak datang dari kami dan sama sekali tidak ada apa-apanya," ungkap Tite menyebut rumor tersebut hoax. Perasaan saya sangat sedih dan saya sedih karena informasi yang disampaikan kepada publik itu bohong. Saya memberitahu orang-orang yang merasa diidentikan dengan saya untuk tenang karena Tite memiliki sikap pribadi yang menghargai aktivitas profesionalnya dan mengetahuinya tanggung jawab dengan tim Brasil. Sejauh ini Tite bersama timnas Brasil nampak baik-baik saja. Dalam grup yang terdiri dari 10 tim, Tite membawa Brasil tak terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia. Setelah memainkan 16 pertandingan karena mereka telah mengumpulkan 42 poin yang mengesankan. Argentina hanya di belakang mereka dengan 38 poin. Brasil akan menyelesaikan kualifikasi CONMEBOL pekan ini setelah lama mereka memastikan tempat mereka di Qatar. Terungkap, Nacho Monreal beberkan masalah Mesut Ozil di Arsenal. Kisah Mesut Ozil dengan Arsenal selalu seru untuk dijadikan topik obrolan, bahkan setelah pemain berkebangsaan Jerman itu meninggalkan Emirates Stadium. Keputusan Fenerbahce mencoret Mesut Ozil mendapat tanggapan dari penggawa Real Sociedad, Nacho Monreal. Dia pernah menjadi rekan setim Ozil di Arsenal pada 2013 hingga 2019. Nacho menilai Ozil memang sering bermasalah dengan semua orang di Arsenal, khususnya para pelatih. Ozil pada akhirnya terpinggirkan karena performanya tidak sesuai ekspektasi. Masalah Ozil adalah dia punya masalah dengan semua orang. Dia berakhir buruk dengan Wenger. Dia tidak dimainkan dalam beberapa laga terakhir sang pelatih, kata Nacho dikutip dari Marca. Kemudian Emery mencoba memainkannya kembali dan menjadikan dia pemimpin kami. Dia memberinya banyak kepercayaan diri dan Mesut bermain banyak. Tapi pelatih menyadari ada rekan setimnya yang lain memiliki kondisi lebih baik, sambungnya. Ozil adalah salah satu pemain terbaik di tim yang mendapat bayaran tertinggi, tapi mereka melihat dia tidak dalam level yang dibutuhkan. Dia sosok yang baik ke semuanya secara personal, tapi dia juga banyak absen akibat cedera, Nacho Monreal mengungkapkan. Dan pada akhirnya Ozil memutuskan cabut dari Emirates Stadium. Monreal sendiri hengkang 2 tahun lebih dulu untuk bergabung dengan Real Sociedad yang masih dibelanya hingga sekarang. Arsenal terdepan untuk dapatkan Cody Gakpo.
Arsenal dikabarkan berada di barisan terdepan untuk mendapatkan tanda tangan bintang muda milik PSV Eindhoven, Cody Gakpo, pada musim panas nanti. Gakpo menjalani musim luar biasa bersama PSV dengan sudah menciptakan 16 gol dan 13 assist dalam 36 pertandingan yang sudah ia lakoni di semua kompetisi. Penampilan impresif yang ditunjukkan Gakpo bersama PSV pun membuat pemain berposisi penyerang sayap itu menjadi incaran sejumlah klub top Eropa. Kini seperti dilansir media Belanda Football International, Arsenal diyakini menjadi kandidat terdepan untuk bisa memboyong Gakpo pada musim panas nanti. Januari kemarin, Arsenal sejatinya sudah sangat gencar dihubungkan dengan Gakpo. Namun upaya The Gunners menemui kegagalan setelah PSV memperpanjang kontrak pemain 22 tahun itu hingga 2026. Terlepas dari fakta bahwa Gakpo baru saja menaikkan kontrak baru, tetap sulit bagi PSV untuk bisa menahan kepergian sang winger dengan banyaknya tim top yang tertarik merekrutnya. Kemungkinan PSV cepat atau lambat bakal harus kehilangan Gakpo sudah dibaca oleh direktur teknik mereka, John De Jong, sejak awal musim. Gakpo tentu saja tidak akan tinggal di Eindhoven selamanya. Dia akan pergi ke klub top di Liga Top di masa depan. Atau akankah itu terjadi musim panas mendatang? Itu sulit untuk dikatakan, kata De Jong. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana menurut pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.